kami sebagai moderator dari kelompok 4 perkenalkan nama saya Mutiara saya Selangga dan juga dipersilakan kepada kelompok 4 untuk memperkenalkan nama anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Claudia Dewi Semen, saya sebagai peneliti pertama. Perkenalkan, nama saya Mbak Vita Indah Pilo sebagai peneliti ketiga. Nama saya Arjuna Sampai sebagai peneliti ketiga. Oke, baik, terima kasih atas perkenalannya. Diberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk memaparkan materinya tentang kepemimpinan. Silakan. Ya, materi pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Ada beberapa definisi tentang kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Sutarto mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu rangkaian penataan atau pengaturan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua menurut Terry mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk diarahkan mewujudkan tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga menurut Wexler dan Yuki mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk lebih berupaya dalam mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau mengubah perilaku mereka. Kemudian dalam dunia pendidikan, kepemimpinan pendidikan adalah pengarahan dan pengawasan terhadap orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan lembaga pendidikan. Kemudian fungsi kepemimpinan. Menurut Hadari Nanawi mengatakan ada 5 fungsi pokok dari kepemimpinan. Yang pertama instruktif, yaitu pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu mulai melaksanakan dan melaporkan hasil perintah, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Kemudian yang kedua itu fungsi konsultatif, yaitu sebagai komunikasi dua arah di mana pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan memerlukan pertimbangan dan berkonsultasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga yaitu partisipatif. Dalam menjalankan fungsi partisipatif, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Kemudian yang keempat delegasi. Fungsi ini yaitu kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Kemudian yang kelima pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah. Materi yang berikutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Menurut Sondang P. Serdian ada 5 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini ditandai dengan adanya partisipasi dari bawahan dalam penentuan tujuan serta perpaduan berbagai pendapat untuk menentukan cara-cara terbaik dalam pekerjaan. Jadi dalam tipe kepemimpinan ini terdapat komunikasi timbal balik antara pemimpin dan bawahannya serta keputusan dibuat atas dasar mempertimbangkan saran dan usulan dari bawahan juga. Yang kedua yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan ini ditandai dengan adanya pemimpin yang menganggap bahwa kekuasaan yang sah adalah miliknya, sehingga ia menganggap bahwa dirinya berhak untuk memerintah dan mengendalikan orang lain. Dalam kepemimpinan ini, keputusan dan kebijakan dikendalikan oleh pemimpin secara penuh. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan bebas. Tipe kepemimpinan ini berpandangan bahwa sebuah organisasi dapat membuat keputusan secara mandiri serta dapat mengurus dirinya sendiri dengan sesedikit mungkin mendapatkan arahan dari pemimpin, sehingga hubungan antara
pemimpin dan bawahannya sekedar penyampaian informasi. Kemudian yang keempat yaitu kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan ini menekankan pada karakteristik dan kualitas pemimpin yang cukup istimewa sehingga mampu menciptakan kepatuhan dari pengikutnya. Kemudian yang kelima yaitu kepemimpinan kebapakan. Sesuai dengan namanya yaitu kepemimpinan kebapakan, maka perannya diwarnai dengan sikap kebapakan dalam artian bersifat membimbing, melindungi, dan mengayomi bawahannya. Sehingga pemimpin menjadi tempat bertumpu bagi para bawahannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh para bawahan. Ya, selanjutnya mengenai gaya kepemimpinan. Saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Komisariat Rondik. Yang pertama yaitu gaya persuasif. Persuasif itu gaya memimpin dengan pendekatan menggugah perasaan atau emosi bawahan. Dapat bisa juga berupa ajakan atau ujukan. Kemudian gaya kedua itu represif, berupa gaya memimpin dengan cara ancaman atau tekanan. Kemudian yang ketiga partisipatif. Gaya ini menekankan pada memberikan kesempatan kepada bawahan untuk ikut serta aktif dalam sebuah organisasi, baik itu secara fisik, material, spiritual, dan mental. Kemudian yang keempat gaya inovatif. Gaya inovatif ini menunjuk pada pemimpin yang selalu ingin melakukan pengembangan, pembaharuan, baik itu dalam berbagai bidang. Kemudian yang kelima gaya motivatif. Gaya ini menekankan bahwa pemimpin harus ketika menjelaskan memberikan informasi mengenai ide-ide atau program-program atau kebijakan harus dengan jelas sehingga bawahan itu mengerti dan termotivasi untuk melakukan apa yang diprogramkan. Kemudian yang terakhir keenam gaya edukatif yang menekankan pada cara pemimpin menjadi menekankan pada seorang pemimpin yang dapat diteladani, pemimpin yang menjadi contoh bagi bawahannya. Di situ pemimpin memberikan pengembangan baik itu pengetahuan, keterampilan sehingga para bawahannya semakin memiliki wawasan dan keterampilan dalam berorganisasi. Jadi dari kami sekian dan kembalikan ke moderator. Setelah pemaparan materi dari kelompok 4, jika ada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Menjelaskan gaya kepemimpinan apa saja yang cocok diterapkan di sekolah dasar. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Anita, pertanyaan saya. Bagaimana cara atau sikap pemimpin menghadapi ketika ada konflik pada saat melaksanakan kepemimpinan? Oke. Bersemangat kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari. Saya akan menjawab terkait pertanyaan yang mana yang cocok gaya kepemimpinan di pendidikan. Menurut saya ada beberapa gaya yang cocok diterapkan di pendidikan. Yang pertama itu partisipatif, di mana seorang pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk ikut serta memberikan pendapat atau ikut serta aktif dalam mengambil keputusan. Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya inovatif, karena merujuk pada pembaharuan, di mana yang sudah
tidak relevan dilaksanakan, dilakukan pembaharuan. Contohnya misalnya kan kita sekarang misalnya mengenai presentasi kan bisa juga kita menggunakan LCD untuk lebih memaksimalkan. Kemudian mengenai yang ketiga itu gaya edukatif, di mana seorang pemimpin harus memberikan contoh kepada bawahannya. Jadi sekian. Bagaimana saudari Elsia pengajakannya sejak hari ini? Tidak ada berani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Bagaimana cara atau sikap pemimpin dalam menghadapi konflik? Caranya yaitu ketika ada konflik, maka pemimpin dapat mengayomi dan membantu menyelesaikan masalahnya melalui konsultasi komunikasi dua arah dengan yang bermasalah, kemudian mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana Anita pengajarannya silakan. Saya katakan sedikit konsultasi doa. Konsultasi dua arah itu misalnya saya dan Arvita ada hubungan timbal balik. Misalnya dia konsultasi ke saya, terus saya berikan pendapat, kemudian mungkin ada tidak terima pendapat, terus intinya saling komunikasi, tidak hanya saya yang berbicara. Jadi komunikasi dua arah itu saling komunikasi. Ya.